kepada Bapak yang terhormat Raden Haji Roma Irama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam yang indah ini kita berkumpul bersama-sama dalam acara pelantikan Majelis Pimpinan Wilayah Fahmi Tamami atau yang disebut Forum Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Sholawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan pada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi kepada seluruh habaib, asatid atau tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh anggota dan kepengurusan Fahmi Tamami Kalimantan Selatan. Di sini kami akan membacakan susunan acara pelantikan Majelis Pimpinan Wilayah Fahmi Tamami atau Forum Takmir Masjid dan Mushola se-Indonesia. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang keempat pembacaan SK, yang kelima pelantikan kepengurusan, yang keenam sambutan Ketua MPW Fahmi Tamami Provinsi Kalimantan Selatan, yang ketujuh sambutan Gubernur Kalimantan Selatan, yang kedelapan arahan Ketua Umum MPW Fahmi Tamami Indonesia kepada Bapak Haji Roma Irama yang telah hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kita adalah suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kita semua. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan acara yang terakhir yaitu insya Allah doa dan penutup. Mari kita mulai acara pada malam hari ini. Acara pertama pembukaan yang akan dipimpin oleh Al-Habib Thahir bin Salim Bahasim untuk membacakan surat Al-Fatihah. Tafadhol. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa awlihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah.
الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, baru saja acara pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Suratul Fatihah. Mudah-mudahan berkat pembacaan Suratul Fatihah, acara kita pada malam hari ini berjalan lancar dan sukses hingga akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Lanjut acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi atau ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang akan dibawakan oleh Syekh Jan Bahasin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahu Maulana al-Azim. Terima kasih kepada Saudara Syekh Zaid Bahasim yang mana telah membawakan santunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan berkat dari ayat-ayat suci Al-Quran bagi yang membaca dan mendengarkannya, kita semua mendapat syafaat dari Al-Quranul Karim kelak nanti di hari kiamat. Allah amin amin ya rabbal alamin. Acara ketiga yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kami persilakan kepada seluruh anggota dan kepengurusan Fahmi Tamami berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan diriku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami persilakan. Acara keempat, pembacaan SK yang akan dibawakan oleh Sekjen MPW Pak Mita Mami pada Haji Anas Kurdi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 117 garis miring SK garis miring MPP Fahmi Tamami garis miring 5 garis miring 2022 tentang pengesahan pembentukan dan susunan pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholla Indonesia Fahmi Tamami Provinsi Kalimantan Selatan, masa khidmat tahun 2022 sampai dengan 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Fahmi Tamami menimbang bahwa Provinsi Kalimantan Selatan perlu dibentuk Majelis Pimpinan Wilayah Fahmi Tamami Provinsi Kalimantan Selatan, masa khidmat 2022 sampai dengan 2026. B. Bahwa dalam rangka pembentukan Majelis Pimpinan Wilayah Fahmi Tamami Provinsi Kalimantan Selatan, maka Majelis Pimpinan Pusat Fahmi Tamami telah memberikan mandat kepada Habib Sayyid Umar Alaidrus, Sarjana Ekonomi, dan Habib Fakhur Rahman Bahashim untuk menyusun personelia pengurusan Majelis Pimpinan Wilayah Fahmi Tamami Provinsi Kalimantan Selatan, masa khidmat 2022 sampai dengan 2026. C. Bahwa Majelis Pimpinan Wilayah Fahmi Tamami Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya bertugas untuk membentuk Majelis Pimpinan Cabang Fahmi Tamami seprovinsi Kalimantan Selatan. D. Bahwa untuk itu perlu dibentuk SKMPP Fahmi Tamami tentang pengesahan organisasi Fahmi Tamami dan susunan pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Fahmi Tamami Provinsi Kalimantan Selatan. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat MPW Fahmi Tamami Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 2 April 2002 perihal permohonan surat keputusan menetapkan bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini adalah sebagai personelia pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholla se-Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, ditetapkan di Jakarta tanggal 12 April 2022 bertepatan dengan 10 Ramadan 1443 Hijriah. Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholla Indonesia, Ketua Umum Bapak Kiai Haji Raden Roma Irama, Sekretaris Jenderal Bapak Haji Anas Kurdi MA. Bagi seluruh pengurus yang disebutkan namanya, mohon untuk maju ke atas panggung. Susunan pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Fahmi Tamami Provinsi Kalimantan Selatan. Pembina Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Sahbirin Nur, Sarjana Sosial, Magister Hukum. Penasehat Ustadz Muhammad Said Saifuddin Abdullah. Penasehat Habib Anis Alaidrus. Penasehat Habib Wahir Bahashim. Ketua
Sayyid Umar Alaidrus, Sarjana Ekonomi. Wakil Ketua Ruqyatullah, SPDI. Wakil Ketua 2 Ustadz Mukhlis Samlan. Sekretaris Habib Fatur Rahman Bahashim. Wakil Sekretaris Satrianto. Wakil Sekretaris 2 Fahrul Razi AMK. Bendahara Khairun Nisa, Sarjana Ekonomi. Wakil Bendahara Novi Irawati, Sarjana Hukum. Wakil Bendahara 2 Nur Mutmainnah. Departemen 1 Departemen Dakwah dan Ideologi Ustadz Muhammad Yunus. Kedua Sayyid Zain Bahashim. Departemen Bantuan Hukum dan Wakaf Dedi Fahmadiyah SHLLM. Ahmad Rian Firmansah, Sarjana Hukum. Sayyid Ali Alaidrus, Sarjana Hukum. Departemen Pendidikan dan Pelatihan Ustadz Ahmad Sofyan Al-Banjari, Sarjana Agama. Sumati Sarnadi SPDI. Aryadi, Sarjana Teknik. Departemen Organisasi dan Kaderisasi Zaini SPDI MPD. Haji Ali Syahbana. Sayyid Sultan Hassaki. Departemen Usaha dan Kesejahteraan Sosial Aminullah SPD. Madnur Muhammad Rohan. Departemen Hukum dan Kerjasama Kemitraan Muhammad Mahfud. Ustadz Zainal Arifin. Sayyid Usman Alaidrus. Ahmad Attaillah Misran. Departemen Kemuslimatan Hajjah Nurul Huda, Sarjana Agama. Raudhatul Jannah, Sarjana Pendidikan. Rosmila, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Pendidikan Departemen Media dan Informasi Sanjaya Ahmad Fosni. Kesekretariatan Haji Darmadi SPDI. Muhammad Hayat SPDI. Ditetapkan di Jakarta tanggal 12 April 2022 bertepatan dengan 10 Ramadan 1443 Hijriah. Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Ketua Umum Kiai Haji Raden Haji Omar Irama. Sekretaris Jenderal Haji Anas Burdi MA. Kepada yang saya muliakan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola untuk melantik tentang pengurus Majelis Pimpinan Wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara, sebelum saya lantik, izinkan saya bertanya, apakah saudara-saudara siap untuk dilantik? Siap. Bersedia untuk dilantik? Bersedia. Ya, sebagai pengurus
Forum Silaturahmi Takmir Musola Indonesia wilayah Kalimantan Selatan. Baik, kalau begitu tolong ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya berjanji bahwa saya akan menjalankan amanat sebagai pengurus wilayah Fahmi Tamami dengan setulus-tulusnya, penuh tanggung jawab demi terwujudnya tujuan dan cita-cita Fahmi Tamami. Dan saya siap untuk satu, melindungi masjid dan musola dari intervensi dan pengambil alihan oleh sekelompok umat Islam yang membid'ah-bid'ahkan dan mengkafir-kafirkan sesama umat Islam yang bukan kelompoknya. Dua, menjaga kemurnian pelaksanaan ibadah yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber pada Madzhabul Arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Tiga, mengajak seluruh komponen umat Islam untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dengan cara menghormati perbedaan yang bersifat furu'iyah. Empat, berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi kemaslahatan umat, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Lima, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan patakan dari Ketua Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola kepada Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Fahmi Tamami Provinsi Kalimantan Selatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan patakan Fahmi Tamami di Kalimantan Selatan untuk dilaksanakan. Takbir. Allahu Akbar. Mohon untuk diambil gambar.
Pengurus untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, dan kami ucapkan selamat kepada seluruh pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Fahmi Tamami Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut acara yang ke-6, yaitu sambutan oleh Ketua MPW Fahmi Tamami Provinsi Kalimantan Selatan kepada yang terhormat Yang Mulia Al-Habib Umar bin Abu Bakar Al-Idrus. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para alim ulama yang berada di kesempatan ini, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita muliakan Ketua Umum MPP Fahmi Tamami YHY Rumah Rama beserta Sekretaris Jenderal MPP Fahmi Tamami YHY Anas Putih. Yang saya hormati pula tentunya di sini kehadiran saudara kita Haji Sudianto ya. Ini beliau Raja Banjar nih. Ini banyak musim mobil nih Pak Haji. Yang kami hormati, sama-sama kita hormati, yang kita banggakan Gubernur Kalimantan Selatan atau yang mewakili dalam kesempatan ini, yang saya hormati Bapak Ibu para pengurus MPW Fahmi Tamami Provinsi Kalimantan Selatan, yang insya Allah nanti yang sudah baru saja dilantik oleh ketum yaitu Kiai Haji Rumah Rama. Alhamdulillah kita tadi sudah sama-sama lantik beliau
Mudah-mudahan amal ini bisa kita laksanakan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia, di malam ke-22 Ramadan yang berkah ini, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan curahan kasih sayangnya dan kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti kegiatan pelantikan Majelis Pimpinan Wilayah, forum silaturahmi, takmir masjid dan mushola, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita sama-sama sampaikan selawat serta salam senantiasa pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan terima kasih yang terhingga dan rasa takjub yang setinggi-tingginya kepada Kiai Haji Romai Irama yang telah memberikan amanah kepada saya untuk menahodai pahmi temami dalam lingkungan khususnya wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga apa yang diamanahkan beliau pada saya dan para pengurus MPW Pahmi Temami Provinsi Kalimantan Selatan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat berpartisipasi aktif dalam tercapainya tujuan Pahmi Temami khususnya yang ada di Indonesia. Adalah melindungi masjid dan mushola dari intervensi dan pengambil alihan oleh sekelompok umat Islam yang bertujuan merubah pula peribadatan umat Islam Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan yang positif dalam hal keagamaan dan kemasyarakatan secara turun-temurun. Menjaga kemudian pelaksanaan ibadah berhaluan yang sumber akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada Ajibul Arba'ah Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, mengajak seluruh komponen umat Islam untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dengan cara saling menghormati perbedaan khilafiyah yang bersifat uruyah. Semoga dalam waktu dekat ini mudah-mudahan terwujud MPC Pahmi Temami di 13 kabupaten kota lingkungan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan mohon doa dan dukungan kepada Bapak, Ibu, Saudara hadirin yang berbahagia. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda kita, Kiai Haji Romai Irama, beserta sekretaris kita, Pak Kiai Haji Askundian, yang telah percaya kepada kita semua. Mudah-mudahan amanah ini dapat kita laksanakan sesuai dengan ayat-ayat. Itulah harapan kita semua.
tentunya pahmi temami ini adalah sebenarnya syiar ajaran Allah. Karena tadi ada yang sampaikan yang kita pakai Jerobah Rahmah bawaannya adalah kita melindungi segala hal-hal yang bertentangan dengan akidah. Jika ada orang memecah belah akidah, tentunya kita itu berhak kita untuk tentunya mengantisipasi atau kita memberikan solusi sehingga tidak terjadi di mana-mana ajaran-ajaran yang tidak mendidik, ajaran-ajaran yang sesat, sifatnya musuh khususnya kepada akidah kita selaku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, inilah tujuannya. Nah, jadi saya juga karena pertama kali di kawasan Kalimantan Selatan ini dibentuk adalah suatu organisasi Pahmi Temami. Mungkin baru ini, jadi kita perlu selalu ngasih mohon arahan, bimbingan dari Anda yang dirahmati dan kepada sekjen kita atau sekretaris kita IPP ya Pak Kiai Haji Anas Budi. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita hari ini adalah nilai ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kelupaan atau kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara kata. Terima kasih kepada Yang Mulia Al-Habib Umar Al-Idrus selaku Ketua DPW Pahmi Temami Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memberikan sambutan. Berlangsung kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu arahan dari Ketua Umum MPP Pahmi Temami oleh Yang Mulia terhormat Bapak Raden Haji Roma Irama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأعراب والعجم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kepada para habaib, para asatidz, para asatidzah, para ulama yang tergabung di dalam forum silaturahmi Tahmir Masjid dan Mushola Indonesia wilayah Kalimantan Selatan yang baru saja saya lantik, terutama Sayyid Umar, kemudian Sayyid Fathur Rahman, dan mohon maaf yang tidak saya sebutkan, bukan kurang hormat yang belum kenal, dan sahabat saya yang baru Haji Suyanto, baru bersahabat hari ini.
Mudah-mudahan lanjut sampai akhir. Teman-teman, saya perlu mengumpulkan kronologi berdirinya Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia ini. Pada suatu hari tahun 2007, sesedang berkendara, Pak Suyanto ini bandar mobil. Saat itu Pak Haji, mobil saya Mercedes-Benz, nggak pakai sopir, saya setir sendiri. Iseng-iseng putar radio Roja. Saya mendengar satu ceramah, mulanya asik. Tiba-tiba lama-lama dia bilang, itu orang-orang NU kafir, orang-orang Muhammadiyah kafir. Bahkan Wali Songo yang mengislamkan Indonesia kafir. Imam Al-Ghazali, Sufi yang masyarakat kafir. Halal darah mereka. Masya Allah. Merinding bulu-bulu saya mendengar ceramah ini. Saya punya masjid namanya Husnul Khotimah. Saya jarang khutbah di masjid saya karena sering keliling Indonesia. Kalau itu kepentingan tabligh akbar atau kepentingan performance sunat grup. Setelah mendengar itu, saya khutbah Jumat di masjid saya. Saya terkejut sekali, ternyata pengurus sudah ganti semua. Takmir masjidnya sudah ganti. Kemudian cara-cara peribadatan Jumat pun sudah ganti. Sebenarnya Anda ini siapa? Anda dari mana? Marah saya. Saya sadar bahwa ternyata Masjid Husnul Khotimah telah diambil lagi oleh konon yang namanya saat itu namanya masih Wahabi. Kalau sekarang kan udah ganti baju, Salafi Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang ini kalau kita lihat di media sosial, saya teleponlah Kiai Haji Al-Ma'furullah Hashim Muzani. Beliau saat itu sebagai ketua umum Nahdlatul Ulama. Kiai, ada nggak masjid NU yang diambil alih oleh kelompok Wahabi? Ada bang. Satu di sana, satu di sini. Saya teleponlah Prof. Yen Syamsuddin yang saat itu beliau sebagai ketua PP Muhammadiyah. Prof, ada nggak Masjid Muhammadiyah yang diambil oleh Wahabi? Ada Bung Haji. Bahkan satu sekolah dan satu rumah sakit Muhammadiyah diambil alih oleh mereka. Dan nada marah. Saya telepon Ketua Dewan Masjid Indonesia, belum Yusuf Kala, saat itu masih dipegang oleh Profesor Al-Bizi Tahir. Prof, Anda dengar nggak keresahan umat? Di mana ada kelompok Islam yang baru muncul ini di Indonesia. Sejak reformasi aja muncul ini. Dulu nggak ada ini. Yang suka ngambil urusan masih benar nggak? Iya, saya gampang ini orang pada rasa. Nah, saya telepon Kiai Zainuddin MZ, ya Haji Nur Muhammad dan Iskandar Reskin juga ada di sini. Akhirnya
sepakat kita untuk mengantisipasi gerakan ini karena sangat berbahaya. Berbahaya untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahaya untuk terwujudnya persatuan Indonesia, sila ketiga dari Pancasila sebagai konsensus nasional kita sebagai bangsa. Sepakatlah kita membuat satu forum. Karena saya yang pertama bereaksi. Ini namanya. Saya kasih nama Fahmi Tamani. Kalau secara harfiah pemahaman yang sempurna. Asik. Paham yang sempurna, Fahmi Tamani. Tapi ini singkatan. Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Itu kalau nggak salah 11 September ya 2007 bertepatan dengan 10 Ramadan tahun 1428. Jadi sudah berusia 15 tahun. Dan seingat saya, ini beliau sekjen yang ketiga ini. Sekjen pertama Kiai Haji Tatan Mukhtar. Tatan Hidayat. Ya. Sekjen yang kedua Kiai Haji Manahar Mukhtar yang sekarang jadi ketua MUI Provinsi DKI. Sekjen ketiga Saudara Lutfi Zubaid, kakak beliau, meninggal dunia, dan beliaulah sekjen yang keempat. Kiai Haji Anas Kurdi, beliau juga seorang dewan kota di Provinsi DKI Jakarta. Tengah membangun pesantren Fahmi Tamani di Bogor. Doakan supaya maka beliau-beliau karena ente yang bergerak pertama yang menginisiasi, sudah ente aja ketua umum. Padahal kan saya bukan orkes ini, bukan ulama. Anda juga ketua umum. Seingat saya juga sekjen sampai sekjen saya Manahar Mukhtar dan Kiai Haji Lutfi Zubaid itu sudah saat itu sudah 34 provinsi. Kok kenapa tiba-tiba Halsel belum? Apa dulu memang pernah ada di sini Fahmi Tamani? Belum. Sudah tercatat 34 provinsi sampai ke Papua itu sudah ada Fahmi Tamani. Ya. Papua Miyabi ketuanya. Namanya Miyabi. Papua ketuanya. Miyabi. Ketua di mana di Papua. Nah, lalu apa paham lagi? Kenapa kita harus antisipasi? Dia membid'ahkan dengan memotong sebuah hadis. Kala Nabi SAW, Inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kama qala Rasulullah SAW. Ini hadis ini. Tapi beliau-beliau ini hanya mengambil kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Padahal arti hadis itu inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benarnya penjelasan kitabullah Al-Quran Al-Karim. Wa ahsanal haji Muhammad.
Dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-hadis. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan muhdatsatuha, merubah-rubah Quran dan hadis, merubah-rubah syariat. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, perubahan syariat Quran dan hadis itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, bid'ah artinya merubah syariat. Merubah syariat Quran dan hadis itu dhalalah, sesat. Dan setiap kesesatan finar, ma'qul, logis, make sense, masuk akal. Merubah Quran hadis artinya merubah syariat, wajib masuk neraka. Sebagaimana ada satu hadis yang relevan dengan ini. Man fasara al-Quran wal hadis bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menginterpretasikan, menafsirkan Quran dan hadis semau kepalanya saja, seenaknya saja, untuk kepentingan kelompok, sama dia nausan tempat di neraka. Maka dengan potongan hadis kullu bid'atin dhalalah, maka mereka memvonis yasinan bid'ah masuk neraka, tahlilan bid'ah masuk neraka, maulidan bid'ah masuk neraka. Seperti itu. Padahal yang namanya yasinan, tahlilan, maulidan ini bukan syariat, ini bukan akidah, ini muamalah, budaya, bukan syariat, budaya. Apa itu budaya? Inisiatif manusia. Budaya. Sejauh budaya itu, inisiatif manusia tadi tidak menimbulkan kemusyrikan, tidak menimbulkan keharaman, itu dinilai oleh Nabi bagus. Dalam hadisnya beliau bersabda, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Barang siapa yang melakukan tradisi budaya-budaya yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Sekarang kita lihat, apakah yasinan tiap Jumat musyrik? Apa jeleknya tahlilan? Apakah musyrik? Apa jeleknya maulidan? Apakah musyrik? Menurut mereka, maulid itu syirik. Dia mengambil hadis, wala tutruni kama tutrun nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu muliakan aku seperti orang-orang Nasrani memuliakan Isa bin Maryam. Maulidan sama dengan Natalan. Ini vonis mereka. Natalan jelas bukan merayakan hari kelahiran Nabi Isa, bukan memuliakan Nabi Isa, tapi mereka memuliakan Tuhan Yesus, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Sementara dalam Maulid kita memuliakan Nabi yang bernama Muhammad, ya, mendoakan Nabi yang bernama Muhammad, bukan menuhankan Muhammad, bukan menyembah Muhammad. Di sini mereka curang, mendiskreditkan Maulid dengan menyamakan dengan apa namanya, nah, banyak hal dengan menggunakan ayat-ayat yang tidak pada tempatnya, hadis yang tidak pada tempatnya,
Ini kalau orang awam kan, orang yang tidak punya basis ini kan maulid itu, maulid sama, musyrik. Lalu ada lagi mereka mengatakan jangan lakukan yang tidak dilakukan Nabi. Nah ini kalau orang awam kena juga. Padahal Nabi nggak pernah ngomong gitu. Coba cari hadis. Jangan lakukan yang tidak aku lakukan. Ada nggak? Ya ada. Adapun hadis Nabi yang berbunyi man ahdatsa bi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang merubah-rubah yang aku tetapkan perintah, maka dia tertolak. Merubah-rubah akidah, merubah-rubah syariat, itu tertolak. Itu pun nanti nggak boleh semangat, tertolak. Kalau merubah-rubah apa yang diajarkan Nabi. Nabi tidak pernah berkata jangan lakukan apa yang tidak aku lakukan. Kenapa? Buktinya di zaman Nabi sendiri banyak sahabat yang melakukan yang tidak dilakukan Nabi. Contoh, bila tiket turun dari Mi'raj, Nabi SAW cari bilang mana dia? Bilang apa yang kamu lakukan? Kok suara perompahmu bisa terdengar sampai ke surga? Bila bilang, saya sama dengan sahabat lain sholatnya puasanya. Enggak, kamu mesti punya amalan apa itu? Oh, saya suka sholat sunat wudhu 2 rakaat. Ini bid'ah. Artinya Nabi tidak melakukan itu. Apa Nabi bilang lanjut? Bagus itu. Allah ridho, saya ridho. Ada lagi yang tidak dilakukan Nabi tapi dilakukan sahabat. Doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Setelah selesai salat, Nabi berbalik. Siapa yang membaca Allahu akbar kabira ila saya ya Rasulullah. Lanjutkan. 30 malaikat pun mendoakan kamu. Itu Nabi tidak melakukan. Dilakukan seorang sahabat. Lanjutkan. Itu bid'ah hasanah. Ada lagi, ada kesempatan lain. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran. Barakan fi. Itu selesai Nabi nengok beritanya. Siapa yang baca itu tadi? Saya Rasulullah. Lanjutkan. Banyak malaikat turun mendoakan kamu. Itu bid'ah di zaman Nabi. Hal yang Nabi tidak lakukan. Jadi tidak benar Nabi mengatakan jangan lakukan yang tidak dilakukan. Tapi kalau bagi orang awam, wah benar juga ini. Kita harus melakukan yang Nabi lakukan saja. Sementara Nabi merestui yang namanya ijtihad. Sejauh itu sesuai dengan Quran. Hadis sejauh itu tidak menyimpang dari syariat. Jadi man sana sunat. Mereka sama kata mana dari mana dari baca ni man sana sunat atau sunatan kalau wajib. Itu deh. Astagfirullahaladzim. Nah, ini bagaimana sikap kita? Pertama kita harus menjaga kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakidah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Mansur Al-Maghfuri. Kenapa? Karena ini wasatiyah, penengah daripada Jabariyah dan Qadariyah. Masya Allah. Karena kita harus mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakidah Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maghfuri.
Dia sangat bijak, sangat wise. Bukan Jabariyah, bukan Qadariyah. Jabariyah satu pendapat bahwa semua makhluk amanah dan sehat itu Tuhan Allah. Jabariyah kita menentukan surga neraka. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah bahwa perbuatan Allah menciptakan makhluk dan menciptakan perbuatannya bukan perbuatan dalam konteks halal haram, tapi perbuatan maksud gerakan tangan, gerakan kaki, itu perbuatan. Tapi i'tiqad kembali kepada manusia, gerakan itu untuk apa? Innamal a'malu binniyat. Nah, lalu bagaimana kita mengantisipasi? Zainuddin MZ Al-Maghfurlah pernah berpesan, kita jangan memukul tapi merangkul, jangan mengejek tapi mengajak. Allahumma firman berhakmu. Itulah petunjuk Allah. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Artinya kalau terdapat perbedaan di antara kalian, hai umat Islam, farudduhu ila Allah wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Lihat apa kata Allah. Lihat apa ajaran Allah untuk mengatasi perbedaan. Ternyata Allah mengajarkan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan ilmu, bil hikmah dengan argumen, bukan dengan caci maki. Bil hikmah dengan dalil, dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah dengan nasihat yang baik. Wajadilhum, berdebat dengan mereka, ajak mereka dialog. Billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Itu cara kita mengantisipasi. Pertama, pertahankan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, cegah gerakan mereka yang bisa menghancurkan ukhuwah Islamiyah, bisa menghancurkan persatuan nasional. Alhamdulillah, pemerintah pun sekarang sudah menyadari bahwa yang disebut radikalisme itu adalah para teroris dan takfiri. Disinilah kita harus bersinergi dengan pemerintah untuk mengantisipasi gerakan-gerakan radikal yang bisa menghancurkan ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan nasional. Kalau tidak, bukan mustahil satu hari kita akan seperti Suriah, perang saudara. Alhamdulillah ini tadi. Karena itu saya pernah membuat lirik, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama, jangan terlalu mudah mengkafirkan. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama, jangan terlalu mudah membid'ahkan. Baca kunut dan tidak baca, semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih, semuanya benar.
usolli dan tidak usolli, semuanya benar. Yang gak benar, yang gak sembahyang. Betul. Jadi beda seperti itu. Wahai umat Islam yang terlanjur tersesat jalan, kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Wahai umat Islam, jangan kita diadu domba. Wahai umat Islam, jangan kita dipecah belah. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berjalan. Pikirkanlah. Rame-rame apa nih? Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Sholat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan mau'idhah hasanah sekaligus arahan dari Ketua Umum MPP Fahri Tamami pada yang terhormat Raden Haji Roma Irama. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan hajat beliau dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara sekian sekaligus acara terakhir, yaitu doa dan penutup, yang mana kami mintakan kepada yang mulia Al-Habib Fathur Rahman Ba'asyid. Waktu dan tempat kami persilakan. لا حدث من سفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين وملائكته وكرمه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله الصالحين بالخصوص أبو بكر الحليم والباشر ثم إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. Allahumma ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul ya Allah untuk bersatu dengan niat yang luhur, dengan kepemimpinan daripada ketua kami Abang Kiai Haji Raden Roma Irama. Mudah-mudahan semua yang kami niatkan Engkau berkahi ya Allah, Engkau beri kekuatan kepada kami ya Allah untuk melaksanakan amanah dalam menjaga kemurnian akidah, dalam menjaga kemurnian agama kami ya Allah, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan ya Allah kepada ketua kami ya Allah Haji Roma Irama. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kekuatan untuk melawan sesuai dengan ADART organisasi kami ya Allah.
berikan kekuatan dan keberkahan juga kepada saudara kami ya Allah Habib Umar Ali Idrus untuk memimpin kami ya Allah, organisasi kami ya Allah dalam melawan, dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada Majelis Pimpinan Pusat Fahmi Tamami untuk melawan, untuk menjaga masjid dan musala kami ya Allah dari kaum-kaum yang bid'ahkan dan mengkafirkan ya Allah. Bibarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ya Arhamar Rahimin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, baru saja acara doa yang dibawakan oleh Al-Habib Abdul Rahman Barasim sekaligus menandakan acara penutupan pada malam hari ini. Untuk itu saya secara pribadi membawakan acara minta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat segala kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fahmi Tamami ukhuwah Islamiyah, Fahmi Tamami ukhuwah wataniyah, Fahmi Tamami ukhuwah basyariyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.